Kalau kita bicara masalah market, kita melihat dulu dari supply dan demand. Kita melihat di sini ada namanya seaborne trade, ya. Kalau kita lihat seaborne trade dari sisi demand, itu di tahun 2022 permintaan di Cina itu turun sebesar, impor ke Cina itu turun sebesar 50 juta ton. Di tahun 2021 mereka mengimpor 2.250 juta ton, dan 2022 menjadi 200 juta ton, dan diperkirakan tahun 2023 at the same level, 200 juta ton. Tetapi secara keseluruhan, dengan demand North Asia, South Asia, Pasifik, dan Amerika, total seaborne trade itu meningkat terus, Pak, dari tahun 2020 sebesar 790 juta, 2021 823 juta, justru sedikit penurunan di tahun 2022 dengan penurunan dari Cina sebesar 50 juta ton. Total seaborne trade demand 808 juta ton, dan 2023 diperkirakan naik menjadi 827 juta ton. Kenaikan tersebut terjadi di market South Asia, terutama dari negara-negara Vietnam, kemudian juga dari Philippines. Bagaimana sisi demand? Sisi supply. Sisi supply itu dari sisi demand di Europe, ya. Kenapa harga kemarin naik adalah karena di tahun 2020 Europe hanya 38 juta ton, di 2021 52 juta ton, meningkat pesat di tahun 2022 sebesar 80 juta ton, dan tahun 2023 diperkirakan sekitar 78 juta ton atau the same level at this year. Dari total demand di Atlantik itu meningkat terus dari 2020 di 104 juta ton, di 2022 dan 2023 naik menjadi 149 juta ton. Nah, total demand meningkat dari 900 juta tahun 2020 dan diperkirakan akan 976 juta ton, meningkat dari 958 juta ton di tahun 2022. Itu dari sisi demand. Bagaimana supply? Supply menurun, Bu, di tahun 2020 karena pengaruh COVID, ya, dari 1 miliar ton di tahun 2019 turun menjadi 900 juta ton. Tetapi meningkat dengan meningkatnya demand tahun 2021, meningkat produksi masih 941, sehingga balansnya menjadi negatif di tahun 2021. Itulah kenapa terjadi peningkatan harga batu bara. Di tahun 2022 surplus 66,6 juta ton, di mana supply adalah 965 juta ton. Kemudian di tahun 2023 diperkirakan peningkatan produksi ke 981, sehingga balansnya masih tetap positif. Ini dari supply demand. Supply demand market negatif di tahun 2021, tetapi 2022 dan 2023 sedikit surplus. Karena permintaan daripada di Eropa, kemudian penurunan China yang sudah terkompensasi oleh penerimaan impor di negara lain. Dari sisi kompetisi batu bara sebagai sumber bahan energi, dengan adanya perang Rusia-Ukraine, European country itu paling banyak menggunakan gas. Kita tahu harga gas meningkat pesat dari tahun 2020, dia masih di harga $6 per MMBTU, itu meningkat JKTM Index sampai $70. Baik. Kemudian sekarang kembali melemah ke sekitar kisaran antara 30 sampai 35 US dollar per MMBTU. Kalau kita setarakan sekitar 35 sampai 40 dolar MMBTU, itu selevel dengan harga batu bara kalori 6.300, sekitar di kisaran harga $400. Nah, inilah yang menyebabkan harga batu bara tetap stay at this level. Di kisaran berapa, Pak, Anda melihat di tahun 2023 ini range-nya? Di range-nya di GC Newc, Pak. Ini kalau dilihat indeks, GC Newc saya akan melihat sekitar 350 sampai $400. 350 sampai $400. Itu basis 632. Oke, kalau Global Coal Nickel Index. Oke, kami sudah mendapat poin dari Anda, Pak Ido. Saya akan menanyakan pendapat kepada Pak Joko. Kalau pandangan dari IMA, ini proyeksinya harga komoditas batubara ini akan bergerak di level berapa, Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Ido tadi,
kira-kira antara 350 sampai dengan 400 USD, dan itu setara dengan harga gas hari ini 35 US dollar. Jadi perkiraan-perkiraan Pak Ido itu lebih tepat lah, karena beliau adalah pelaku daripada bisnis ini. Sedangkan kami hanya berdasar kepada data-data yang kami kumpulkan dan kami simpulkan kurang lebih keadaannya pasaran batubara global itu seperti yang digambarkan Pak Ido tadi. Dan dari sisi pengusaha lain, dari ITM juga meramalkan bahwa harga batubara di 2023 at the same level lah. Jadi masih ada harapan untuk Pak Ido dapat cuan Oke. yang baik di masa datang.